Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan topik penelitian saya yang berjudul Risiko Likuiditas, Risiko Pembiayaan, dan Stabilitas Platform pada Peer-to-Peer Lending. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana risiko dalam peer-to-peer lending dapat mempengaruhi stabilitas platform, baik syariah maupun konvensional. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, namun banyak di antara mereka yang tidak bankable. Mereka kesulitan mendapatkan akses permodalan dari bank karena adanya keterbatasan dokumen, anggunan, dan kapasitas finansial. Nah, disinilah peer-to-peer lending hadir sebagai solusi alternatif dengan proses digital dan persyaratan yang lebih sederhana. Peer-to-peer lending itu mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM. Saat ini ada 96 platform berizin OJK, 89 konvensional, dan 7 syariah. Perbedaan karakteristik ini membuat kedua jenis platform menghadapi tantangan risiko yang berbeda. Dari literatur terdapat 3 kesenjangan penelitian. Yang pertama, kajian risiko lebih banyak menyoroti sektor perbankan dibandingkan sektor peer-to-peer lending. Kedua, penelitian mengenai risiko khususnya pada peer-to-peer lending syariah masih terbatas dan lebih banyak membahas regulasi bukan pada aspek finansial. Tiga, hubungan antara risiko terhadap stabilitas platform belum banyak diuji secara empiris. Peer lending mempertemukan lender dan borrower secara digital. Hal ini membuat UMKM yang kesulitan mengakses bank memiliki alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan cepat. Peer-to-peer lending syariah menggunakan akad-akad seperti murabaha dan mudarabah untuk memastikan transaksi sesuai prinsip syariah dan bebas dari riba, garar, serta maisir. Namun, platform syariah menghadapi tantangan seperti literasi akad, kepatuhan syariah, dan kurangnya instrumen likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika platform tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada peer-to-peer, hal ini bisa terjadi karena keterlambatan pembayaran borrower atau mismatch antara pendanaan dan pencairan. Pada platform syariah, risiko ini lebih kompleks karena instrumen pasar uang syariah lebih terbatas sehingga fleksibilitas untuk mengelola dana lebih rendah. Risiko pembiayaan muncul ketika borrower gagal membayar kewajibannya. Hal ini umum terjadi karena banyak borrower berasal dari segmen UMKM individu yang risikonya lebih tinggi. Selain itu, kualitas credit scoring di beberapa platform masih belum optimal. Tingkat gagal bayar TWP 90 yang melewati batas sehat OJK 5% menjadi indikator bahwa risiko pembiayaan perlu dikelola secara serius. Stabilitas platform mencerminkan kemampuan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan mempertahankan kepercayaan investor. Indikator utama meliputi TWP, arus kas, kecukupan modal, dan tata kelola. Kepercayaan investor adalah faktor kunci. Sekali terganggu, investor dapat menarik dana sehingga dapat menurunkan stabilitas pada platform. Kerangka penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas dapat menurunkan stabilitas platform. Risiko pembiayaan juga berpengaruh negatif terhadap stabilitas. Pengaruh kedua risiko ini dapat berbeda antara platform syariah dan konvensional karena adanya perbedaan prinsip operasional dan instrumen keuangan. Kesimpulannya, peer-to-peer lending merupakan solusi penting bagi UMKM yang tidak bankable, namun pertumbuhan industri ini tetap harus diiringi dengan manajemen risiko yang kuat. Platform syariah menghadapi tantangan lebih kompleks sehingga membutuhkan strategi mitigasi yang lebih spesifik. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian empiris ke depan, serta pedoman bagi regulator dan pelaku industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.